Assalamualaikum sahabat Monet Kreatif. Bayangkan dibayar 100 juta. Pemuda ini menemani turis Spanyol janda 60 tahun. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Monet Kreatif, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Silvani Bella menarik koper besarnya melewati kerumunan wisatawan di Bandara Lombok. Usianya telah melewati 6 dekade, tapi semangatnya tak memudar. Wajahnya cerah, bibirnya dihiasi lipstik merah muda, dan rambut pirangnya digulung elegan. Ia mengenakan terusan putih santai dan sandal kulit. Tampil seperti turis kelas atas pada umumnya. Tapi ada satu hal yang membedakannya. Ia datang ke Lombok sendirian sudah 10 tahun sejak ia kehilangan suaminya, Marco Silvani, yang meninggal karena kanker pankreas. Sejak itu, ia berkeliling dunia untuk mencari arti baru dari hidup. Sementara itu, Galih Pratama baru saja menepikan motornya di pinggir jalan setelah mengantar makanan. Pemuda 20 tahun itu tinggal bersama ibunya di sebuah gang kecil di Mataram. Ayahnya meninggal saat ia masih SMP. Sejak itu, Galih menjadi tulang punggung keluarga. Ia bekerja sebagai pengemudi ojek online dan sesekali sebagai pemandu turis. Jika ada tawaran dari hotel atau teman, Galih punya satu kelebihan yang jarang dimiliki pemuda seumurannya. Ia lancar berbicara bahasa Inggris. Bukan karena sekolah mahal, tapi karena rajin menonton video dan membaca artikel di internet. Ia sering diajak bicara oleh turis asing, dan lama-lama terbiasa menjawab dengan percaya diri. Hari itu notifikasi masuk ke ponselnya. Penumpang dari Bandara Lombok ke Senggigi, tarifnya tinggi. Nama penumpangnya pun asing, Silvani Bella. Galih melaju ke bandara tanpa banyak berpikir. Saat tiba, matanya langsung menangkap sosok perempuan bule dengan topi rotan lebar dan kacamata hitam besar. "You Area?" tanya wanita itu dengan aksen Spanyol yang lembut. Galih mengangguk gugup. Dalam perjalanan menuju Senggigi yang memakan waktu hampir 2 jam, Silvani Bella tak henti bertanya. Ia penasaran tentang Lombok, kehidupan orang lokal, tentang pura, sawah, dan bahkan upacara adat. Galih menjawab semuanya dengan sabar, menjelaskannya dengan sederhana, kadang diselingi lelucon. Silvani Bella tertawa dan merasa nyaman. Ia tak menyangka pemandunya punya wawasan luas dan tutur kata yang menyenangkan. Sesampainya di villa kecil yang disewanya di Senggigi, Silvani Bella menatap Galih penuh minat. "Kalau aku ingin kamu jadi pemandu wisataku selama di sini, dan aku bayar kamu 100 juta rupiah untuk 10 hari, kamu mau?" Galih terdiam. Mulutnya ingin menjawab, tapi otaknya masih sibuk memastikan apakah ini kenyataan atau hanya mimpi. Akibat kelelahan bekerja seharian, Silvani Bella tersenyum tipis. "Kamu boleh pikir-pikir dulu, tapi aku harap kamu bilang ya." Malam itu Galih tak bisa tidur di kamarnya yang sempit berdinding triplek. Ia menatap langit-langit dengan pikiran bercabang. Tawaran 100 juta rupiah untuk 10 hari menemani turis tua terasa tak masuk akal. Bagi seorang pemuda yang sehari-hari hanya dapat 150 ribu rupiah. Tapi ada suara di hatinya yang mempertanyakan, apa ini tawaran jujur atau jebakan? Pagi harinya ia mengantarkan adiknya ke sekolah, membantu ibunya membereskan dagangan canang, dan baru setelah itu kembali membuka aplikasi. Namun hari itu, sebelum menerima pesanan lain, ia mengirim pesan pada Silvani Bella. "Saya setuju jadi guide ibu." Tak sampai 10 menit pesan balasan masuk. "Perfecto, kita mulai hari ini. Jemput saya jam 10 pagi di villa ya. 10 hari di Lombok." Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Galih menemani Silvani Bella ke air terjun Benang Kelambu, ke sawah di Bukit Pergasingan Sembalun, ke pasar seni Senggigi. Setiap hari wanita tua itu tampil berbeda, kadang dengan gaun linen longgar, kadang memakai kebaya Lombok yang ia beli sendiri. "Aku ingin merasakan Lombok," katanya. Galih menjadi penerjemah,
penjaga, fotografer, sekaligus sahabat dadakan. Silvani Bella sangat tertarik pada kehidupan lokal. Ia sering meminta Galih berhenti di tempat-tempat yang tidak biasa. Warung kecil, pura di ujung desa, bahkan rumah penduduk. Ia suka duduk di bal-baler, memesan teh jahe, dan mengobrol dengan siapa saja. Di Spanyol, semua orang sibuk dan dingin, katanya suatu sore. Tapi di sini semua terasa hangat seperti kamu, Galih. Galih tertawa kecil dan menunduk. Namun di balik senyumnya mulai tumbuh rasa asing. Rasa nyaman yang ia sendiri tak mengerti. Waktu terus berjalan dan hubungan mereka mulai berubah. Bukan hanya antara turis dan guide, tapi dua jiwa dari dua dunia yang saling menyembuhkan. Gosip desa dan keraguan. Namun, tak semua orang melihat hubungan itu dengan mata ramah. Beberapa orang desa mulai bergosip. Seorang pemuda miskin berduaan dengan turis asing yang bisa jadi neneknya. Apa ini cinta atau ada niat tersembunyi? Tanya teman Galih. Jangan sampai kamu dimanfaatkan atau malah jatuh hati, tambahnya. Tapi Galih sudah terlalu jauh tenggelam. Ia mulai menunggu pesan Silvani Bella tiap pagi. Ia merindukan tawanya. Dan yang paling ia takutkan, ia mulai membayangkan hari ketika Silvani Bella akan pergi dan tak kembali. Pada hari kelima, Galih tak lagi merasa sedang bekerja. Setiap pagi ia bangun bukan karena alarm, tapi menanti pesan dari Ratu Lomboknya. Begitu Silvani Bella selalu memanggilnya. Selamat pagi, Pangeran Senggigi. Hari ini kemana kita? Pagi itu mereka menuju pantai Tanjung Aan. Perjalanan naik motor lebih dari 3 jam. Tapi sepanjang jalan, Silvani Bella tak henti berceloteh. Ia bercerita tentang masa mudanya di Barcelona, tentang suaminya, Marco Silvani, yang dulu membawa motor Vespa keliling Eropa, dan bagaimana hidup kadang harus dimulai kembali. Hidup adalah tentang keberanian. Aku pikir aku sudah kehilangan itu, tapi Lombok mengembalikannya, ujarnya, memandang laut dari atas tebing. Galih hanya mendengarkan dalam diam. Tapi dalam diamnya ada gejolak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Silvani Bella tertawa, matanya yang menyipit saat tersenyum, bahkan aroma parfumnya yang lembut. Ia tahu ini tak biasa. Ia seharusnya menjaga jarak. Tapi kenyamanan itu membuat batas-batas mengabur. Sore itu, saat mereka duduk di pasir menatap matahari terbenam, Silvani Bella bertanya pelan, "Galih, kau percaya bahwa dua orang bisa saling menyembuhkan hanya dengan hadir satu sama lain?" Galih menoleh, menatap wajah perempuan itu yang diterpa cahaya jingga senja. Ia tak menjawab, tapi senyumnya cukup menjadi isyarat. Munculnya Diego Silvani. Namun, tak lama setelah mereka kembali ke villa, semuanya mulai berubah. Di gerbang villa, seorang pria bule berdiri dengan wajah tak ramah. Rambutnya pirang, tubuhnya tegap. "Mama," katanya dengan nada tinggi. "Apa yang kau lakukan di sini dengan anak muda ini?" Itu adalah Diego Silvani, putra sulung Silvani Bella, yang datang tanpa pemberitahuan dari Spanyol. Ia mendengar kabar dari temannya, bahwa ibunya di Lombok ditemani oleh pria lokal jauh lebih muda. Galih terdiam. Silvani Bella pun tampak terkejut, tapi segera memegang tangan Galih. "Tenang, aku yang akan bicara," bisiknya. Malam itu Galih pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Apakah ia benar? Hanya seorang guide atau kini sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih rumit? Esok pagi, suasana villa tak lagi sehangat hari-hari sebelumnya. Silvani Bella duduk di beranda mengenakan gaun putih tipis dan kacamata hitam, namun wajahnya murung. Galih datang membawa 2 kopi Lombok seperti biasa, tapi langkahnya pelan dan canggung. "Diego masih di dalam villa," ujar Silvani Bella pelan. "Sejak semalam suasana menjadi tegang. Aku tidak menyangka dia akan datang." Galih hanya mengangguk. Dalam hatinya ada sesuatu yang kacau. Sejak kedatangan Diego, ia merasa asing kembali, seperti dulu. Hanya seorang pemuda ojek yang numpang lewat di dunia orang-orang kaya. Tak lama, Diego keluar dengan kaos polos dan celana pendek. Ia menghampiri mereka dengan tatapan tajam. "Kau tahu, Galih," katanya dengan bahasa Inggris yang kaku. "Ibuku butuh teman, bukan seseorang seperti kamu." Galih menahan napas.
Ia tak ingin membuat keributan, tapi Silvani Bella memotong. Tegas Diego, ini hidupku, aku tahu apa yang aku lakukan. Diego menatap ibunya tajam. Kau sudah 60 tahun, apa yang kau pikirkan? Dunia akan menertawakanmu. Aku lelah hidup berdasarkan penilaian orang, jawab Silvani Bella. Lalu menoleh ke Galih dan tersenyum kecil. Galih membuatku merasa hidup kembali. Perkataan itu menghantam batin Galih. Ia bahagia mendengarnya, tapi juga takut. Tak pernah dalam hidupnya ia bayangkan akan berada di posisi ini. Diperjuangkan oleh seorang wanita asing jauh lebih tua di depan anaknya sendiri. Akhirnya Diego memutuskan pindah ke hotel di Pantai Senggigi. Ia meninggalkan villa dengan kalimat terakhir yang menggantung. Aku akan kembali ke Spanyol minggu depan, dan aku harap kau ikut Mama. Dilema dan keputusan hari-hari berikutnya terasa hampa. Meski mereka masih mengunjungi tempat-tempat indah di Lombok, obrolan mereka kini lebih dalam. Silvani Bella berbicara tentang kesepian, luka masa lalu, dan impian yang dulu ditinggalkan karena pernikahan dan keluarga. Galih suatu malam di pinggir danau Segara Anak mendengarkan. Kau adalah kejutan paling indah dalam hidupku, tapi aku tak ingin kau merasa terjebak dalam hubungan ini. Galih terdiam lama, hatinya berkecamuk. Ia tak bisa menyangkal bahwa ia mulai mencintai wanita ini. Tapi dunia di sekelilingnya terus mengingatkan bahwa hubungan mereka tak masuk akal. Suatu malam Galih pulang lebih awal dan menemukan ibunya duduk di beranda menenun janur. Tanpa menoleh, ibunya bertanya, "Kamu masih kerja sama bule itu?" Galih mengangguk pelan. "Iya Bu, dia baik banget." Ibunya terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara datar, "Hanya hati-hati nak, perasaan bisa menipu dan dunia ini enggak selalu adil untuk orang seperti kita." Kata-kata itu menusuk hati Galih. Ia tahu meski tak dilarang, sang ibu cemas. Di usianya yang muda, ia belum sepenuhnya tahu bagaimana menghadapi cinta yang datang dalam bentuk tak biasa. Di villa, Silvani Bella juga dilanda dilema. Ia sering termenung di balkon, memandang langit malam Lombok yang bertabur bintang, memikirkan Diego dan keluarga di Spanyol yang pasti menolak hubungannya dengan Galih. Di usianya yang 60 tahun, ia merasa lelah terus mengalah demi citra dan nama baik. Suatu sore, saat mereka duduk di Pantai Senggigi, Silvani Bella memegang tangan Galih. Aku akan pulang ke Spanyol 3 hari lagi, ucapnya pelan. Galih terkejut. Silvani Bella mengangguk. Diego memintaku kembali dan aku tak mau pergi tanpa mengucapkan yang sejujurnya. Aku mencintaimu Galih, bukan karena kamu muda, bukan karena kamu ramah, tapi karena kamu mengisi ruang kosong dalam hidupku yang tak bisa diisi siapapun selama bertahun-tahun. Galih terdiam. Hatinya sesak. Ia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa perasaannya sama, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ia tak tahu apakah siap kehilangan atau berjuang. Yang ia tahu, 3 hari ke depan akan terasa lebih singkat dari apapun yang pernah ia rasakan. Perpisahan and harapan. Hari terakhir Silvani Bella di Lombok datang terlalu cepat. Matahari pagi menyinari villa tempat mereka pertama kali bertemu, namun tak ada riang atau percakapan ringan. Galih berdiri diam di luar villa, menatap koper-koper yang telah tertata rapi. Rasanya seperti menatap bab yang akan ditutup selamanya. Silvani Bella keluar dengan gaun linen krem kesukaannya, rambut digulung rapi, kacamata hitam menggantung di leher, namun senyumnya tak seterang biasanya. Sudah saatnya, katanya lirih. Mereka naik motor untuk terakhir kalinya menuju Bandara Lombok. Sepanjang perjalanan tak banyak kata terucap, hanya angin Lombok yang berbicara, membawa serpihan kenangan dari 10 hari penuh rasa yang tak biasa. Di bandara, Silvani Bella memegang tangan Galih erat-erat. Dengarkan aku baik-baik, katanya. Aku akan kembali ke Spanyol, tapi ini bukan akhir. Aku serius dengan apa yang kurasa. Aku mencintaimu dan aku ingin kau datang ke Spanyol suatu hari nanti. Not as my guide, but as a part of my life. Galih menggeleng pelan, mata mulai berkaca-kaca. Aku orang biasa, Bella. Aku gak tahu apa bisa hidup di duniamu. Silvani Bella tersenyum, meraih wajah Galih, dan mengecup keningnya lembut. Dunia kita berbeda, tapi hati kita bicara bahasa yang sama. Aku tak minta kamu percaya sekarang, tapi simpan perasaan itu.
Jangan kau buang, karena aku akan menunggu. Saat Silvani Bella melangkah ke dalam bandara, Galih berdiri mematung. Setiap langkahnya menjauh terasa seperti pisau yang menyayat perlahan, hingga akhirnya sosok itu hilang di balik pintu keberangkatan. Malam itu, Lombok diguyur hujan deras. Galih duduk sendiri di balai bambu rumahnya. Hatinya seperti langit yang tumpah, penuh berat dan tak tahu kapan reda. Namun esok paginya, saat membuka pintu rumah, ia menemukan sebuah amplop besar yang dikirim lewat kurir. Di dalamnya ada tiket pesawat ke Barcelona, paspor atas namanya yang sudah diurus, dan sepucuk surat tulisan tangan Silvani Bella. Kalau hatimu masih bersamaku, jemput aku di musim semi. Aku akan menunggumu di bawah pohon zaitun, tempat di mana cinta tak peduli usia atau asal. Galih menutup surat itu, dan untuk pertama kalinya sejak perpisahan, ia tersenyum. Tidak semua cinta harus sempurna, tapi cinta yang diperjuangkan akan selalu menemukan jalannya. Babak baru di Eropa 6 bulan telah berlalu sejak perpisahan di Bandara Lombok. Musim hujan digantikan oleh kemarau panjang. Galih kini bukan lagi sekadar pemuda ojek biasa. Ia mengambil kelas bahasa Spanyol dasar di Senggigi, bekerja paruh waktu di restoran milik temannya, dan menyimpan satu tujuan besar dalam hatinya, menemui Silvani Bella. Hari itu akhirnya datang. Pesawat Emirates mendarat di Barcelona. Galih turun dengan jaket jeans lusuh dan ransel, satu-satunya miliknya sejak SMA. Namun langkahnya mantap, hatinya tenang. Di gerbang kedatangan, Silvani Bella sudah menunggu. Rambutnya kini lebih panjang, dibiarkan tergerai. Wajahnya tetap bersinar. Tanpa ragu, ia berjalan cepat dan memeluk Galih seerat-eratnya. "Aku pikir kau tidak akan datang," bisiknya. "Aku hampir tidak datang, tapi aku lebih takut menyesal daripada gagal," jawab Galih. Hari-hari mereka di Spanyol menjadi babak baru yang menakjubkan. Galih diperkenalkan ke dunia asing. Seni anggur, galeri, dan sore-sore sunyi di rumah batu milik Silvani Bella di pedesaan Granada. Meski kesenjangan usia dan budaya tetap ada, cinta mereka tumbuh dengan cara unik, pelan, jujur, dan saling menerima. Suatu hari Silvani Bella membawa Galih ke kebun zaitun tua di belakang rumah. Di sana ada bangku kayu tua dan pohon zaitun besar yang rindang. "Tempat ini dulu tempatku menangis saat suamiku meninggal," katanya. "Tapi sekarang aku ingin ini menjadi tempat kita memulai lagi." Galih menggenggam tangan Silvani Bella di bawah pohon itu. Mereka saling mengucap janji tanpa seremoni mewah. Hanya dua hati yang sepakat berjalan bersama melawan arus dunia. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah secara sederhana. Galih menjadi mualaf bukan karena paksaan, melainkan karena kesadaran spiritualnya sendiri yang tumbuh selama perjalanan hidupnya. Silvani Bella pun memeluk Islam perlahan, dalam keheningan dan kedalaman makna. Tak lama setelah pernikahan mereka, Silvani Bella memutuskan menjual villa mewahnya di Lombok dan membeli sebidang tanah kecil di Senggigi. "Lombok adalah rumahku juga," katanya. Mereka kembali ke pulau itu bukan sebagai turis dan guide, tapi sebagai pasangan yang menulis lembar baru kehidupan. Dan hari ini, jika kau menyusuri jalan kecil di Senggigi, kau mungkin akan menemukan sebuah rumah kayu sederhana. Di berandanya, seorang wanita Spanyol paruh baya sedang menyiram bunga, sementara seorang pria muda Lombok memetik gitar, menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia dan Spanyol. Cinta mereka bukan tentang logika, usia, asal, atau status, tapi tentang dua jiwa yang bertemu dan saling memilih. Meski dunia tak pernah memberi jaminan bahagia, pada akhirnya yang menentukan adalah hati yang berani bertahan.